Gue kayaknya kejepit. Kaki lu kejepit pas. Kayaknya kejepit crash bar. Iya. Kalau nggak kejepit crash bar ya kaki lu masuk ke footstep atau. Halo para touring, jadi di depan gue ini udah ada, pasti kalian familiar sama V-Strom 1 ini. Di video kali ini gue bakal jelasin kronologis gue kecelakaan pakai V-Strom ini yang kilometernya waktu itu belum ada 400 km. Kalian juga kita bakal review full dari motor V-Strom 250 SX ini. Ikutin sampai habis. Oke, para touring. Jadi seperti yang kalian ingat juga kalau misalkan bulan bulan Agustus kalau nggak salah, waktu itu gue lagi excitednya karena dikasih kesempatan sama Om Rial buat ngejajal motor V-Strom 250 SX yang kayaknya waktu itu belum banyak yang nge-review motor ini. Tapi ternyata hal tidak terduga terjadi. Jadi waktu itu kronologis ya, jadi gue sekarang mencoba untuk menjelaskan kronologis kecelakaan gue pakai V-Strom ini. Itu gue sama temen Nusantara itu lagi mau ke acara Nusantara yang ada di Ciwidey. Kalau nggak salah tuh nama eventnya adalah Asah Asih Asuh Ride. Asah Asih Asuh Ride. Nah itu emang waktu itu kita kalau nggak salah berenam. Waktu itu jadi gue janjian sama Zul itu sekitar jam 5 subuh. Sebenarnya kita mau berangkat jam 3, cuman kita molor akhirnya baru berangkat jam setengah 5-an. Itu janjian di daerah Cipayung. Nggak ada masalah apa-apa, semuanya kelihatan normal. Terus akhirnya kita udah ngumpul semua, kita langsung jalan. Sebenarnya dibilang deg-degan sih enggak ya, cuman emang waktu itu katanya istri pernah bilang sebelum gue berangkat itu dia udah ngerasa hal yang nggak enak pas dia ngeliat motor ini dan barang bawaan yang gue bawa. Padahal itu sebenarnya barang yang gue bawa pun sebenarnya dikit aja, cuman ada side pannier sama satu dryback doang. Itu pun nggak full si pannier sama si drybacknya. Nah pas mulai dia tahun itu, karena gue tahu gue ini pakai ban big block, Endesinkho big block ini, gue ngerasa emang belum pede sama motornya. Jadi emang di momen itu gue nggak berani bawa ngebut dan juga nggak berani bawa belok miring-miring karena gue tahu ban ini bukan buat on road gitu loh. Akhirnya setelah lewat tahun sedikit, itu ada belokan ke kanan tajam. Nanti gue bakal munculin juga di mana posisi persisnya. Pas gue ngelewatin jalan itu, tiba-tiba dari atas, dari arah lawan arah itu ada motor yang delosor dari atas dengan kecepatan tinggi. Di momen itulah gue udah nggak bisa ngindar karena itu bener-bener jaraknya tipis banget, jadi nggak ada reaction time juga. Dan akhirnya ya udah gue kena ketabrak di sisi kanan. Jadi emang si WR itu ngebut, dia jatuh karena emang dia nggak hafal medan. Akhirnya dia nabrak sisi kanan V-Strom, lalu mantul pinball lagi ke arah belakang dan nabrak teman gue yang juga namanya Dias, yang Aeroxnya juga itu sampai anjur depannya nggak berbentuk. Nah jadi dalam kecelakaan ini itu ada 3 korban, 2 korban dan 1 pelaku. Jadi ada satu motor ini yang pelakunya dia dari arah atas dari Bandung, itu dia pakai WR 155, nabrak gue pakai V-Strom sama nabrak Dias yang pakai Aerox. Dan di momen itu yang gue inget-inget yang pertama kali adalah gue langsung ngecek kaki gue itu kayak gimana, karena emang pas udah berdiri gue mau nyelamatin diri karena kan itu gue jatuh di tengah jalan gitu loh. Gue takut ya tiba-tiba ada mobil atau apapun yang dari arah lawan atau dari belakang. Jadi gue mencoba ke sisi jalan dan emang itu langsung kaki gue berasa sakit banget ada di kaki kanan. Nah nanti bakal juga gue kasih ke teman-teman semua hikmah pelajaran yang bisa diambil dari pelajaran yang emang gue kecelakaan sama si V-Strom ini. Pas udah kecelakaan, teman gue akhirnya inisiatif buat ngebuka sepatu gue dan emang ternyata di situ kaki gue robek di antara sela-sela jempol sama telunjuk kakinya, dan ternyata itu cukup panjang dan cukup sulit diakses area lukanya karena berada di lekungan dan dalam kakinya gitu. Nanti gue juga tampilin foto-fotonya juga. Waktu itu karena kita bingung kan, karena kecelakaan itu sekitar jam 5 subuh karena emang kita baru banget berangkat. Itu kan dari titik kita ketemu sampai dia tahun tuh belum jauh banget jaraknya, paling cuman baru 15 menit 20 menit riding, ya udah kecelakaan. Inisiatif nyetopin angkot yang ada yang lewat, alhamdulillahnya ada yang mau. Terus sempet kirain bakal dibawa ke rumah sakit paru yang ada di bawah, yang ada di Cisarua. Ternyata gue malah dibawa ke RS Cimacan karena berhubung waktu itu weekend, jadi takutnya itu udah satu arah ke atas. Jadi buat yang nabrak ini kita sebut aja inisialnya R. Dia ini sebenarnya orang Bandung, pertama kali riding dari Bandung mau ke Bogor. Ya ini yang namanya kontrol diri ya, namanya kita pertama kali riding apalagi belum tahu medan. Ya kalau sebisa mungkin tuh jangan pernah memaksakan diri untuk ya kayak ngebut gitu loh. Apalagi WR ini dia tuh dengan kondisi standar ting-ting, ban standar yang masih kotak-kotak, karena emang dari pengakuan dia itu dia ngerasa bahwa di atas speed 70 sampai 80 di belokan yang kejadian gua crash. Dan itu sebenarnya sangat-sangat emang kepengakuan dia kaget karena kalau misalkan dari sisi atas tempat gua kecelakaan itu pas belok kiri sedikit itu nggak jauh langsung belok kiri tajam.
Nah dia nggak mengantisipasi dua belokan itu, karena dia panik akhirnya dia rem depan, nge-slide, akhirnya jatuhlah ke gue. Kurang lebih begitulah kronologi, akhirnya jadianlah gue crash bersama si V-Strom ini. Dan waktu itu alhamdulillahnya dan si saudara R ini bertanggung jawab penuh atas semua kerugian yang terjadi. Jadi semua V-Strom ataupun Aeros dan biaya pengobatan gue pun itu semuanya ditanggung sama dia, alhamdulillah. Dan terima kasih juga atas etikat baiknya orang tuanya itu sempat datang ke rumah karena untuk menyampaikan permohonan maaf dan juga untuk bersedia menanggung semua kerugian yang hadir di kecelakaan tersebut. Nah ini juga buat teman-teman, ya ini alhamdulillah emang kebetulan banget sih ini rezeki, bukan dibilang rezeki ya, mungkin emang ya udah takdirnya begini ketemu sama orang yang emang kebetulan punya rezeki berlebih juga untuk menanggung semua kerugian yang ada di kecelakaan tersebut. Kalau mau gue spill sih kurang lebih itu kerugian yang ditaksir itu sampai hampir 20 jutaan lebih. Buat motor ini aja udah hampir berapa kemarin ya, hampir 9 jutaan lah kurang lebih buat semuanya sih, itu udah termasuk sepatu gue juga. Oke, pelajaran kedua dari kecelakaan yang bisa gue ambil adalah ini pentingnya riding apparel yang proper. Jadi waktu sebelum gue berangkat itu gue memutuskan untuk memakai sepatu kasual kayak begini. Nah ini sebenarnya sangat tidak direkomendasikan untuk naik sepeda motor apalagi buat touring jarak jauh. Tapi karena berhubung waktu itu sebenarnya gue ada sepatu riding Respiro, tapi waktu itu lagi lembab kondisinya. Karena lembab akhirnya gue memutuskan ya udahlah gue pakai sepatu ini aja, paling aman kok. Nah paling aman kok ini kayaknya gue terlalu sombong ya, karena kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di jalanan gitu. Karena yang seperti yang kita tahu hari apes tidak ada di kalender. Nah jadi kejadian juga bingung kan, jadi sepatu ini tuh sebenarnya robeknya tuh ada di area sini nih, area deket tali-talinya, tapi kan yang sobek gue di jempol kan. Terus emang kaki gue itu kena hantaman benda tumpul yang terlalu keras. Apalagi kan kalau di jempol itu kan emang di area sini kan pasti kulitnya tipis ya. Jadi kalau misalkan anggap aja ini ada ban WR nih, ban WR terus kena kaki gue kan, curiganya sih dia ngelebarin si jempol gue. Pas ngelebarin jempol ya udah akhirnya otomatis ini robek kan, robek. Jadi akhirnya ya udah kejadian lah itu sepatu gue robek. Dan ini kalau bisa lihat sebenarnya masih ada noda-noda darahnya karena udah pernah di repair juga sepatunya dan udah dicoba dibersihin, ternyata si noda darahnya ini nggak bisa hilang. Padahal waktu itu gue udah pakai jaket yang proper, celana udah proper, helm udah proper ya. Cuma ini sepatunya aja yang nggak bener, karena kan kalau yang kita tahu sepatu riding itu pasti dia tuh minimal dia depannya udah ada pelindung besi sama si solnya ini kalau nggak salah udah anti puncture, yang anti totok sama juga anti slip. Itu penting juga tuh kalau buat lagi naik motor ataupun kalau kalian lagi off road. Jadi saran dari gue adalah semoga teman-teman nanti ke depannya bisa kalau misalkan lagi touring atau lagi riding bisa menggunakan riding apparel yang lebih proper dan juga untuk selalu prepare for the worst. Jadi jangan pernah ngerasa kita tuh selalu aman di jalan, karena kita kalau setiap mau riding itu kita harus menentukan atau memikirkan resiko terburuk yang akan selalu terjadi. Kayak gue, karena gue ngerasa aman pakai sepatu ini berharap tidak akan terjadi apa-apa, ternyata apes juga kan, akhirnya kaki gue robek dan gue nggak bisa berkegiatan selama 2 bulanan lebih karena gue harus recovery kaki gue. Dan sampai sekarang rasa trauma gue masih ada untuk naik motor ini di area berbelok. Kelihatan gue tuh setiap mau belok kanan pasti gue selalu ambil jalur kiri luar karena gue takut kejadian itu lagi, karena ya traumanya masih ada sampai sekarang dan ini masih mencoba untuk gue sembuhkan. Nah paling itu aja teman-teman, semoga bisa ada yang diambil dari kronologis dan kejadian kecelakaan gue pakai V-Strom ini. Sekarang kita langsung aja review motor V-Strom 250 SS yang sudah dimodifikasi oleh Sindikat Motor Indonesia. Apa aja ubahannya? Langsung aja kita review bareng-bareng. Oke para touring, jadi langsung aja kita review. Buat dari awal ini kita bakal bahas dari sisi depannya dulu. Tapi emang sebenarnya dari ubahan untuk si V-Strom ini tuh belum terlalu banyak, karena memang dari Om Rialnya belum ada waktu lagi buat ngedevelop motor ini. Kalian masih tahu lah gimana Sindikat dalam mendevelop sebuah motor yang emang jadi kayak rata mentok kanan. Kayak sebelumnya CBX yang udah di review sama Zul juga, itu kan proper banget buat dipakai dual purpose ataupun adventurean. Nah karena emang kalau kemarin karena gue sempet datang ke Sindikat itu workshopnya lagi full banget, jadi emang waktunya Om Rial tuh belum sempet buat ngurusin si V-Strom ini. Apalagi kemarin kan sempat kecelakaan juga, jadi harus nunggu barang-barang yang Indian yang harus diganti gitu kan. Oke teman-teman, dari atas dulu nih yang kelihatan sebenarnya kalau secara windshield ini masih orinya dari Suzuki V-Stromnya sendiri. Cuman emang ini bisa dilihat nih nanti ada footage juga di sini masih ada sisa bekas luka dari kecelakaan sebelumnya. Itu ada lecet-lecet di visornya, dan emang waktu itu salah satu barang yang rusak dari kecelakaan tersebut sebenarnya banyak. Dari kecelakaan yang kemarin gue alami sebenarnya kerusakan yang dialami V-Strom ini banyak, dari windshield dan juga dari crash bar yang rusak parah,
Dan juga dari si towernya ini sendiri, jadi kita ganti tower si V-Strom-nya ini jadi yang baru lagi. Itu kerusakan yang beberapa yang bakal gue tunjukin. Nah, jadi ubahan yang pertama yang bisa dilihat juga teman-teman, di sini di belakang V-Strom-nya udah ada holder buat HP dari produknya Koreas juga. Untuk masalah perlampuan sebenarnya semuanya masih standar aja, nggak ada macam-macamnya. Paling ya udah paling kelihatan sendiri karena Koreas emang berspesialisasi dalam motor adventure yang pastinya akan ditambahin crash bar. Nah, ini crash bar juga salah satu yang membuat kerusakan motor ini menjadi minim. Bisa gue bilang kayak gitu karena ini bisa gue liatin foto-fotonya pas kejadian segimana bisa crash bar menyelamatkan mesinnya untuk nggak jebol gara-gara ditabrak sama WR dengan kecepatan 70-80 km/jam. Ini bisa dilihat tipis banget antara jarak si crash bar sama si blok mesinnya. Kebayang nggak kalau misalkan kemarin pas crash ini gua nggak pakai crash bar, itu pasti blok kanan itu motor pasti udah bolong, pasti udah ketabrak sama shock breaker WR tuh kan emang gede banget ya si as shock breaker depannya, pasti kan kalau misalkan nge-slide terus ngehantem blok mesin sih gue yakin patah. Tapi alhamdulillahnya jadi karena diproteksi sama si crash bar ini jadi lebih aman lagi. Nah, sempat kemarin kan juga ada, sebenarnya udah lama sih ada argumentasi bilang kalau misalkan kebanyakan crash bar yang dipasang di motor adventure itu kayak cuman estetik doang, nggak ada fungsinya. Nah, ini menurut gue pribadi juga pengalaman yang udah gue alami beberapa kali dengan adanya crash bar ini. Untuk yang namanya crash itu kan itu pasti rusak ya, mau gimana pun bentuknya, namanya crash itu pasti ada benda apa aja yang rusak. Tapi dengan kita menggunakan crash bar ataupun pelindung di motor kita, itu meminimalisir kerusakan yang bisa terjadi. Kita nggak pernah tahu kita kapan crash dan kita nggak pernah tahu benda apa aja yang akan rusak, tapi ini sebagai bentuk ikhtiar kita dalam melindungi motor yang udah kita sayang-sayang nih, kalau jatuh amit-amit jadi kerusakannya nggak terlalu besar yang akan dihadapi sama teman-teman kayak gitu. Dan emang kemarin ini pas langsung diganti ya sama Om Rial, dan ini emang udah baru, cuman kelihatannya sih udah, ini kan semenjak gua crash emang udah dipakai sama Om Rial buat pergi-pergi lagi ya. Jadi ini udah kelihatan ada bekas luka-lukanya, kayaknya sih udah pernah jatuh lagi gitu. Terus juga penambahan lampu tembak, ini namanya lampu tembak Future Eyes yang dari produknya Koreas juga. Dan ini menurut gua lampu tembak yang istilahnya kayak biled kali ya. Ya emang biled, footnya tuh rapih dan rata banget. Dan emang ini bisa teman-teman, kalau saran gue buat low lightnya itu bisa disejajarin sama lampu utamanya. Jadi emang buat ngebantu lampu utamanya supaya lebih pekat lagi cahayanya. Dan emang karena yang tipe laser, dia lampu tembaknya itu kayak mengotak. Lampu tembaknya sangat direkomendasikan tidak menyilaukan orang lain, karena emang cut off-nya tuh rapi banget, bisa diadu sama anak-anak metik yang suka piu 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 biled. Dari sisi kaki-kaki sebenarnya juga masih standar, shock breaker juga belum dituning lagi karena kan tahu sendiri kalau CBX kemarin shock breaker udah sampai dibongkar depan belakang untuk menemukan titik rebound dan yang paling nyaman lah buat dual purpose. Kalau di sini belum nih, gue juga nunggu banget sampai nanti mungkin kalau udah jadi bakal kita review lagi gimana tuningan shocknya dari Om Rial buat si V-Strom 250 SX ini. Kalau dilihat kalau dari pelek depan itu dia cuma pakai diganti bannya big block Sinco, terus juga dari selang remnya ini juga diganti, dia pakai yang udah braided dari merek Hell. Kalau bawaan cakram kaliper itu masih bagus ya, karena kan ini produk India dan kebetulan dia pakai merek Bybre. Dan buat teman-teman yang belum tahu Bybre, itu adalah by Brembo. Jadi ini udah Brembo bos, senggol dong. Kelewatan juga karena emang ini motor adventure, jadi emang dia ring depannya udah lebih gede ya dari bawaannya, walaupun emang dia pakai velg racing. Jadi velg depannya dia pakai velg ring 19. Oke para touring, jadi kalau dari sisi belakang juga tadi sebenarnya nggak terlalu banyak juga ubahannya. Kalau yang bisa dilihat sama teman-teman sendiri, ini baru dipasangin yang namanya Heavy Duty Rack Koreas System. Ini beda sama yang di CBX kemarin. Kalau misalkan CBX itu dia sistem bracketnya itu yang lebih direkomendasikan untuk digunakan soft pannier ataupun box-box plastik yang ada di Givi. Karena emang kalau dilihat bentuknya itu, kalau teman-teman familiar, yang di bracket CBX itu mirip sama S2000-nya dari Givi. Cuman ditambahin model X-nya aja. Dan di sisi atas bawahnya tuh udah ada pengait buat sih kalau misalkan teman-teman mau pasang box E20, E22, E21, E23 yang kayak gitulah, pokoknya yang seri E20-an itu bisa dipasang di CBX. Nah, kalau di V-Strom ini dipasangin heavy duty rack. Kalau teman-teman diameternya tuh lebih gede lagi dan lebih rigid lagi karena emang dia untuk menahan pannier dari Koreas Altech Evo. Ini gue bakal tunjukin juga, teman-teman juga dilihat ini dia tanpa melepas bracket bawaan dari si V-Stromnya. Jadi kelihatannya masih manis-manis dikit gitu lah, nggak ngerubah bawaan standarnya. Buat teman-teman juga, box yang gue pakai ini adalah box yang kemarin gue kecelakaan. Jadi emang kalau teman-teman lihat nanti tuh masih ada luka-lukanya di box pannier, dan terbukti dari speed dan beban yang gue bawa waktu itu boxnya cuman lecet, dan bahkan si pannier sudutnya ini nggak pecah, cuman kegesek kayak plastik aja. Dan kalau misalkan teman-teman nanti beli Koreas Altech Evo ini, amit-amit kejadian kecelakaan kayak gue, itu udah tenang aja karena semua spare part perintilan kayak karet ujungnya ini, terus juga si ininya, pokoknya semua perintilan yang ada di pannier itu udah dijual sama Koreas atau Sindikat Motor Indonesia juga. Jadi nggak perlu khawatir kalau teman-teman kecelakaan pakai pannier Altech Evo, semua spare partnya udah ready di Korea semua. Oh iya, ini juga ada perbedaan dari tahun 2023. Gue kecelakaan Agustus tahun lalu ya, dan sekarang itu
produknya Koreas sekarang udah ada sedikit lebih upgrade karena sekarang udah ada emboss dari logo Koreasnya di bagian top box ataupun di bagian side panelnya udah ada logo Koreas dan jadi kelihatan lebih premium lagi buat si box panelnya. Dan juga kelebihan dari Alta Evo ini dia juga kalau misalkan mau dipasang atau dicopot itu super simple banget karena cepet banget. Ini bakal gue tunjukin ke teman-teman semua nih. Si top boxnya tinggal buka aja, udah ada kunciannya. Tinggal slide ke belakang, udah kecopot. Sesimpel itu. Selesai, udah terpasang. Jadi buat dari belakang motor ini tadi udah pakai heavy duty rack namanya, dibalut dengan triple box dari Koreas Alta Evo, dan juga nih hal simpel kecil detail si sennya dimundurin ke belakang. Karena kalau misalkan dia masih pakai di tempat yang standarnya itu bakal mentok dan juga nggak bakal kelihatan sama pengendara yang dari belakang. Jadi buat dari belakang cuma itu doang, cuma ditambahin heavy duty rack. Paling dari bawah sama kayak depan, ini rem belakangnya juga udah diganti si kabel remnya jadi kabel rem yang merek Hell. Shock breaker masih standar, juga gear set masih standar. Belakang kaliper udah Vibra. Depan belakang ya, oh ini motor udah ABS depan belakang. Belakang juga sama diganti pakai Sinco Big Block juga. Sebenarnya pas kemarin gue pakai pertama kali itu motor ini pakai knalpot racing. Knalpot racing kemarin dari Pro Speed ya. Speed, dan sebenarnya itu enak pol pak. Jadi tarikannya tuh lebih kencang, lebih akselerasinya lebih ngebut lagi karena kalau misalkan kemarin ini pakai karena kan ini udah pakai knalpot standar nih, itu akselerasinya kerasa beda jauh banget dari pas udah pakai knalpot racing. Cuman kemarin kendalanya dari Om Rial yang bilang itu di RPM 2000-3000 tuh motornya agak berebet. Jadi emang masih cari tahu kesalahannya ada di mana, apakah emang harus remap lagi atau kayak gimana. Tapi emang pas pakai knalpot racing emang gue rasain juga itu pas RPM 2000-3000 tuh dia agak ngeberebet, agak hilang gitu. Kadang-kadang juga sempat mati juga. Jadi kalau misalnya lagi startup awal suka mati motornya kayak gitu. So ngebahas juga dari sisi stangnya sekarang. Nah kalau dari Vistrom ini itu dia udah ganti stang sama ditambah pivot riser, dan juga kalau misalkan dari segala macam tombol-tombol yang ada di stang sebenarnya masih standar semua. Paling ada penambahan buat lampu tembak ini yang banyak orang juga tanya karena emang ini cukup bagus ya, kelihatannya premium banget dan enak juga ngoperasiinnya. Perubahan di hand grip ini namanya rally hand grip, jadi emang ini mau basah mau kering tuh enak banget buat di grip dan gak akan slip gitu di tangan tuh. Terus juga dari buat ini juga nih ada luka-luka bekas kecelakaan nih, ada di master rem sama di handle rem depannya belum diganti. Dan emang kalau buat handle rem sama handle kopling belum diganti, masih standarnya aja. Paling ya ini penambahan dari Koreas handguard. Koreas handguard ini emang kemarin yang melindungi gue juga, alhamdulillah tangan gue nggak kenapa-napa pas crash, walaupun katanya pas gue crash loncat ya yang salah. Jadi emang pas itu dia, alhamdulillahnya ini stang dan segala macamnya masih dipakai yang pas bekas gue kecelakaan, dan ternyata stangnya nggak bengkok. Ini juga handguardnya masih nggak bengkok. Stang even si pivot risernya nggak kenapa-napa loh. Dan ini emang kemarin pas gue pakai sebenarnya speednya masih standar, cuman nih sama Milo udah diganti pakai aftermarket yang sebenarnya bagus sih gue lihat, cocok-cocok aja sebenarnya buat adventure, bisa ditekuk juga. Paling itu aja kalau menurut gue dari sisi impresinya apakah lebih baik dari standar. Waktu itu kan gue pernah bikin juga first impression Vistrom yang pertama kali debut di IMOS tahun 2023 ya, 2022 ya. Sebenarnya kalau dibandingin sama ini ya, ini udah jauh lebih enak dibandingin sama stang standarnya yang kalau dilihat tuh stang standar tuh kecil dan pendek banget itu, cuman di segini doang paling. Nah, sekarang lebih lebar. Cuma kalau emang buat badan gue ini masih agak terlalu narik ke depan, kurang ke belakang dikit lagi aja. Sebenarnya kalau misalkan bisa ke belakang lebih sedikit lagi itu menurut gue udah lebih pas buat badan gue yang tingginya 170 cm. Cuma kalau buat Zul sih ini udah pas banget sih kalau buat dia yang tingginya 177 ya. Udah kayak Fitra Airi. Tapi ini kalau mau dilihat ini stangnya pakai mereknya Fat Bar limited edition juga. Ini juga produk pivot racernya dari Koreas. Terus ya udah itu aja sih. Kalau speedometer juga paling itu aja buat dari sisi stang ubahannya, jadi nggak terlalu banyak. Jadi sekarang kita langsung coba lanjut aja bahas buat mesinnya gitu, oke para touring. Jadi kalau buat sisi mesin, jadi ini sebenarnya salah satu yang membuat gue jatuh cinta juga sama mesin ini. Dan emang kalau bisa gue buat keputusan ya, kalau misalkan gue pengen jual Pulsar gue terus gue ganti motor apa gitu, ya mungkin gue akan ganti Vistrom ini. Karena ya pertama masih sama-sama India, kedua karena emang gue ngerasa cocok sama karakter mesin 250cc satu silinder dari Suzuki ini. Emang kalau misalkan teman-teman lihat spesifikasinya kurang lebih kayak gini, dan selama gue pakai motor ini entah kenapa gue ngerasa mirip sama VR Vortex kalau gue rasa, karena yang sama-sama saingan ya, pesaing itu kan sebenarnya 250cc satu silinder SOHC. Yang paling dekat itu adalah ya VR Vortex yang pernah gue pakai dan gue rasain gitu loh. Kalau misalnya kita bandingin sama Rally dia DOHC. Kalau misalkan kita sama Benelli gue nggak pernah pakai. Nah ini dari mesinnya emang kelihatan kecil banget mesinnya, karena SOHC kan kalau DOHC kan kalau Rally kan kelihatan tebel banget ya depannya. Tapi dengan mesin kayak gini gue bawa buat
agak-agak begajulan buat ke area motocamp ini itu cukup banget, walaupun full beban pagi gini sih emang kerasa semalam agak sedikit susah berat. Kalau buat dibetot-betot tuh gue masih kurang pede gitu kalau misalkan beban. Cuma kalau misalkan kita lepas semua boxnya terus gue dikasih beban jalan yang kayak tadi buat ke area motor ini, gue pede banget pakai motor ini karena ya tadi kalau karakter mesin 150 cc 1 silinder kan emang dia torsinya masih main di bawah kan, kayak rally lah kalau teman-teman pakai rally di bawahnya ada. Cuma kalau misalkan atasnya emang nggak terlalu narik banget. Cuma kalau yang gue rasain secara gear ratio 1, 2, 3-nya tuh kayak pendek. 4, 5, 6-nya ini ini sampai 6 speed ya. Jadi 4, 5, 6 itu panjang. Ini mirip banget sama VR Vortex gitu loh. Karena gue selama gue pakai ini, gue nggak pernah pakai nyampe gigi 5 kalau di jalan. Paling gigi 4 tuh udah mentok banget. Gigi 5, 6 itu masih cuma jadi ada tapi nggak dianggap gitu. Nggak pernah gue pakai sama sekali dari mesinnya. Jadi emang gue cukup jatuh cinta sama karakter mesin ini. Dibilang geter, ya lumayan. Tapi kalau dibanding sama rally emang ini lebih geter daripada rally. Tapi ya gitu, gue secara performa gue cukup suka dengan mesin Suzuki 250cc 1 silinder ini. Terus juga kan pasti yang jadi kepikiran selanjutnya kalau kita ngambil motor ini adalah gimana cara ngerawatnya. Ya itu emang sebagai apa, itu emang jadi resiko juga sih, karena mungkin karena gue udah biasa melihara Pulsar yang nggak ada bengkel resminya. Jadi gue kalau disuruh ngerawat ini juga kayaknya slow-slow aja gitu, karena ya kita tahu lah gimana durabilitas dari Suzuki yang emang mereka tuh bangkrut gara-gara motornya malah kagak rusak-rusak gitu loh. Mereka ngakuin kayak dulu gue pernah lihat postingan si Om Barry William yang dia pakai Inazuma harian, yang dia pengen servis besar turun mesin malah sama mekaniknya nggak usah karena emang secara mesinnya masih bagus gitu loh. Jadi kocak gitu loh, masa mekanik ada orang pengen servis besar malah kagak dibolehin sama mekaniknya, kan aneh ya. Orang mah di mana-mana kalau bengkel resmi kayak yang Sayap atau Garputala kan ya bongkar mesin ya bongkar aja gitu kan. Pokoknya gimana caranya jadi orang servis jadi cuan gitu. Tapi kalau Suzuki kayaknya emang pemikirannya agak beda. Nah makanya kenapa gue juga memutuskan kalau misalkan gue jual Pulsar gue akan beli ini, karena ya tadi ini secara durabilitas oke, secara perawatan juga kayaknya masih oke. Bengkel resmi ya masih ada kok kan, secara gue tinggal di Bogor. Yang gue dapat info juga kalau di Bogor itu Tajur mau buka juga, malah udah buka buat servis Suzuki kayak gitu. Jadi ya no worries lah kalau buat gue buat ngerawat motor-motor yang nggak ada bengkel resminya, karena gue udah diuji buat ngerawat Pulsar selama 8 tahun. Oh ini juga ada sisi manis kecilnya di bawah, ini udah ada skid plate, tapi ini bukan sisi skid plate bukan skid plate dari Korea ya, tapi emang ini bawaan dari si Suzuki-nya, dan emang ini metal coy. Kan kalau misalkan CBX atau Rally kan dia plastik ya, kalau ini udah metal. Kemarin juga menjadi salah satu yang berfungsi untuk melindungi si mesin pas gue kejadian kecelakaan gitu. Nah ini yang kemarin sangat berfungsi melindungi mesinnya. Jadi kemarin tuh emang crash bar yang bagus itu tuh bukan yang rigid ya. Ini tambahan juga buat teman-teman. Jadi crash bar yang bagus itu yang crash harusnya malah bengkok gitu. Jangan sampai kita ngebuat sebuah crash bar yang itu terlalu rigid, ujung-ujungnya nanti malah rangkanya yang kena. Kalau bisa crash bar itu dibuat dia yang crash, dia yang kalah. Kalau misalkan dia pas crash malah kenapa-napa, itu perlu dipertanyakan tuh, kayaknya rangka teman-teman yang bisa kena kayak gitu. Karena kemarin kalau yang gua crash itu yang kalah tuh ada di bagian sininya nih. Di bagian sini diketekuk ke dalam, dan itu alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Itu padahal mepet banget sama sensor O2-nya. Sensor O2-nya pun nggak kena gitu. Jadi kalau bisa buat masukan juga buat para modifikator juga, kalau bisa bikin crash bar itu ditentuin juga titik poinnya, yang stress poinnya di mana, sama ya tadi jangan terlalu rigid, karena emang yang namanya crash bar fungsinya ya pas crash dia harus kalah gitu, bukan pas crash malah dia nggak kenapa-napa gitu sih teman-teman tambahannya buat crash bar. Oke para Tori, jadi kurang lebih itu aja gimana gue menjelaskan kronologis dan juga review dari motor Vistrom 250 SX ini. Jadi secara performa gue cukup puas dengan penggunaan mesin si Vistrom 250 1 silinder ini, dan juga semoga dari kejadian kecelakaan gue ini bisa menjadi penambahan awareness juga buat teman-teman untuk lebih aware lagi masalah riding apa yang lebih proper, dan juga kita selalu prepare for the worst setiap kita kali mau riding. Kalau misalkan teman-teman pengen ngerubah Vistromnya menjadi yang ada di belakang gue gini, bisa langsung cek Instagramnya Sindikat Motor ID, di situ ada nomor adminnya. Dan juga kalau misalkan atau produk-produk lain juga bisa dicek di Koreas. Itu semua produk-produk adventure, mau Vistrom, CBX, CB500, you name it, semua motor adventure insya Allah mereka ada. Terima kasih juga buat Om Rizal dari Sindikat yang udah mengizinkan kami untuk mencoba dan menjajal motor ini, dan maaf juga kemarin udah dikelakain. Dan juga ini kan motor full decal juga sama di produk Koreas juga. Kalau teman-teman pengen ngebuat decal yang premium bisa juga di Koreas juga. Paling itu aja buat kali ini, semoga teman-teman bisa mengambil semua pelajarannya. Terima kasih, ayo Tori.